salah satu fenomena akhir zaman yang diceritakan Nabi dengan sebutan muthna atau muthanna. Kalau yang ada kitab ini nanti tolong dibuka tentang hadis al-muthna. Fenomena maraknya bermunculan di tangan setiap muslim ada layar dunia. Apa saja bisa diakses. Dan itu tidak perlu di tempat umum, di tempat tersembunyi, di dalam rumah, di kamar, di toilet. Dia punya TV yang disebut dengan muthna dalam bahasa hadis. Dan TV itu bisa membuka apa saja. Gimana kita bisa mengendalikan anak kita, Pak? Anak-anak pada hari ini cenderung kepada fuhsh dan tafahush. Baik, lanjut hadis berikutnya. Jadi fenomena ini tentu saja harus kita lawan dari sekarang. Cara melawannya gimana? Ya sudah, cara lawannya para orang tua yang punya anak, yang punya cucu. Ayo kasih tahu dari dini, dari awal, Pak. Dari usia dia mulai ngerti lawan jenis, ajarkan kepadanya tentang apa itu alat kelamin. Ini namanya zakar, ini namanya faraj, ini namanya rahim. Fungsinya adalah begini. Putar kepadanya video tentang ilmiah ya, bagaimana proses terjadinya kehamilan, ya. Apa itu sperma? Diajarkan kepadanya semua. Kenapa di dalam Islam ada yang namanya akil baligh, ya? Kenapa ada yang disebut dengan mukallaf, mukallafah? Kenapa kita disuruh untuk menjaga? Kenapa ada yang namanya pernikahan? Apa itu pernikahan? Ajarkan, Pak. Karena dalam Al-Quran itu ada, dalam hadis ada. Kenapa harus ditutup-tutupi? Bangkit baru ada dosen yang tanya mah. Itu salah, Bapak Ibu. Kamu masih kecil, ada saja pertanyaan kamu. Lalu dia cari tahu dari kawan-kawannya. Akhirnya dia cari tahu melalui Google. Dia cari tahu melalui YouTube, melalui tontonan. Tapi kalau dari dini kita kasih tahu, Pak, apa fungsi faraj, apa fungsi zakar, apa fungsi daripada pernikahan, apa bahayanya zina, apa, kasih tahu dari awal, Pak. Kasih tahu dari awal. Wallahi, Al-Fakir tidak malu-malu cerita pada anak-anak kami yang bujang-bujang, anak-anak kami yang gadis, mulai dari umur 13, 14. Kami nggak malu-malu kasih tahu seluk-beluk masalah ilaqah jinsiyah terkait dengan yang diceritakan Al-Quran dalam hadis. Kami sampaikan, Pak, sehingga anak-anak itu tahu dia harus menjaga ini, dia harus menjauhi ini. Dia tahu akhirnya, Pak, apa fungsi dan posisi ini itu apa. Kenapa harus dirawat betul? Kenapa? Dia jadi tahu. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan, samakah orang yang sudah tahu dengan orang yang tidak tahu? Qul la yastawiyani 'indallahi mathala. Katakan, tidak akan pernah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Nah, hati-hati, nak. Bukan setiap yang seperti ini itu adalah belut yang halal dan enak dimakan. Tapi ada juga yang ular, nak. Jadi kita kasih tahu sama anak kita, Pak. Kalau dia nggak tahu, dia hanya tahu ini belut, nampak ular tanah. Disangkanya belut juga, Pak, ya. Akhirnya dia tangkap, dipatok. Dan ini akan membahayakan hidupnya. Dikasih tahu. Hari ini pada orang tua, salah satu solusi yang sangat diajarkan dalam Islam adalah jangan ada bahagian apapun yang tertutup. Ini zaman terbuka. Kalau nggak kita buka, Pak, pasti kebuka sendiri oleh anak kita. Tapi sayangnya melalui pintu yang salah, melalui jalur yang salah. Pada akhirnya anak mendapatkan informasi yang salah. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan pada akhirnya anak-anak remaja-remaji kita kembali bisa menghargai apa yang seharusnya memang dia wajib untuk lindungi, apa yang seharusnya dia wajib untuk menghargai. Sekali lagi, jangan ada istilah belum